Nah, kalian nih sekolahnya tuh di negeri atau di swasta Katolik? Aku mau cerita nih. Oke. Aku Boleh. Gereja. Aduh, gimana ya? Apa sih juga apa Lupa kamu jelas. Halo semuanya, kembali di Rungkat. Ruang Ngobrol Katolik. Oke guys, jadi hari ini kita ketemu sama cewek-cewek cantik nih. Boleh kenalan namanya Boleh siapa? banget. Dari mana? Namanya Siapa? aku Fidelia Cindy guys. Aku dari Sidoarjo. Hai, perkenalkan nama saya Nelisa. Aku dari Sidoarjo. Oke, kesibukannya apa nih sehari-hari? Masih sekolah kah atau masih apa? Sekolah Sekolah kelas berapa? kelas 3 SMP. Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP ya. Nah, kalian nih sekolahnya tuh di negeri atau di swasta Katolik? Aku mau cerita nih. Oke. Aku masuk kelas 7 itu aku dios. Oke. Sekarang pindah ke Yayasan Immaculata WD. Itu yayasan apa? Yayasan Immaculata. Katolik juga Iya. ya? Kalau mbaknya? Negeri. Berarti mbaknya ini kan di ini ya, apa namanya, minoritas nggak di sekolah? Orang Katoliknya banyak atau sedikit? Sedikit. Katoliknya di situ cuma ada 2, Nak. Nah, berarti pengalamannya banyak ya untuk mempertahankan Katolik. Apalagi yang sekolahnya swasta ini pasti lebih Katolik harusnya ya. Jadi apa sih, kalian mungkin boleh cerita-cerita nih, selama dari kecil mungkin ngapain aja gitu selama menjadi Katolik. Kecil udah baptis kan? Udah. Oke, mungkin bisa diceritain? Aku Boleh. Gereja. Aduh, gimana ya? Dari kecil tuh kan aku tinggal di Sidoarjo dan jadi tiap ke gereja ya pasti sekolah minggu terus kalau misalkan ada acara bia gitu dulu waktu kecil sering ikut ya, lain-lain lah sampai sekarang jadi bir masih masih bir ya. ya sekarang masih bir ya, masih sering ikut kegiatan OMK bir juga. Oh, sampai UMK juga ya? Iya, Wah, keren. Bir biasanya ngapain sih, Kak? bir Biasanya apa? Acara Miss Dinar kah? Pertemuan apa kah? iya Mas Dinar. Terus kan kemarin kita kan sempat kemah di Margagung tuh buat bir juga, kayak gitu. Kalau kakaknya mungkin pengalamannya? Ya sama sih kayak sini juga sering gereja juga. Terus ya sekolah minggu. Terus ada acara pas di Margagung itu kemah sekami. Mood kalian ya selama ini nih apa sih yang paling seru gitu? Mungkin bisa audiens dengerin juga, apa sih yang paling seru gitu, acara-acara yang paling seru gitu? Seru acara. Atau yang kemarin kah? Kemarin kemahnya seru sih, banyak juga perkenalan. Teman-teman juga kita juga saling kenalan, saling satu sama yang lain, stasi mana, paroki mana gitu kan. Kayak kita juga tahu banyak teman juga. Itu kan acara di dalam gereja ya, pasti kan orang-orangnya tuh Katolik semua gitu, lebih gampang. Kalau kalian menghadapi di luar gitu gimana? Kan kalian Katolik nih, pernah nggak rasa minder kayak aduh aku agamanya beda sendiri atau gimana? Pernah nggak? Pernah sih, kayak kumpul-kumpul gitu kan, kayak beda agama. Itu kayak mereka ngomong-ngomongin itu kayak aku, sedangkan aku nggak ngerti mereka ngomongin apa. Itu juga mereka sholat gitu, kadang di kelas cuma sendiri mereka sholat, terus nunggu mereka dari kelas sholat juga. Terus kayak apa sih juga Lupa kamu jelas. Ngapinnya apakah beda-bedain, aku nggak mau lah kalau temenan bukan sama orang Katolik atau gimana? Enggak sih, kayaknya ya sama aja lah ya, mau Islam mau Hindu tuh ya nggak apa-apa juga kan. Kayak apa ya, kan kayak apa
Ya kita kan sama, cuma agama doang gitu. Kayak gini loh, kayak ngapain gitu harus beda-bedain gitu kan. Kayak kalau misalnya mereka mau beda-bedain ya udah, tapi kitanya jangan. Berarti terserah ya, yang penting kita sebagai orang yang Katolik itu tidak membeda-bedakan gitu ya. Terus kan kakak tadi udah bilang ya nggak beda-bedain, terus bilang juga tetap sabar. Sebenarnya nilai-nilai apa sih yang ada gitu loh sampai kakaknya tuh keren banget, bisa toleransi, bisa apa tadi, sabar gitu. Nilai kasih. Karena kita tuh kan kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tuh mengasihi umatnya. Terus kita harus juga mengasihi umat sesama manusia juga. Terus kita harus mengasihi. Berarti tuh yang kakak tanamin dalam diri, kenapa bisa sabar mau diejek kayak apa, karena ngerasa kasih ya. Iya. Kalau kakaknya mungkin Ya sama deh, sama kasih juga. gimana kok korelasi kasih sama yang beda agama gimana kalau kakak pengalamannya? Kasih tuh kayak mana ya kayak kita kayak saling mengasihi loh kak. Ya kayak gitu. Terus ya ini kita saling mengasihi lah, nggak boleh beda-bedain, intinya itu. Iya ya, Ya, jadi kita intinya juga itu. nggak bisa nggak boleh beda-bedain latar belakangnya ya, walaupun beda agama atau apapun itu ya. Nah kalau misalkan kasih tuh diterapin dari hidup kakak itu gimana sih sebagai orang Katolik nih, diterapinnya gimana? Di dalam keluarga contohnya, atau di dalam pertemanan tadi yang beda agama gitu, contohnya nerapinnya. Cara nerapin Kasih. Kalau dalam keluarga itu kita kayak Mungkin punya kakak atau adik kan, biasanya kan adiknya nakal tapi kita tetap sayang aja, tetap ini aja gitu. Atau enggak orang tua marah, kita nggak balik marah, tapi karena kita tahu kasih jadi kita sabar aja, terus mengakui kesalahan. Contohnya seperti itu. Misalnya kalau dari pengalaman kakak sendiri nih gimana? Kayak pernah kan ibu tuh marah sama aku juga. Terus kayak mau hatinya tuh pengen ngelawan omongan itu kan. Tapi dengan mikir-mikir lagi, udahlah, ibu tuh juga ibu kita yang lahirin kita gitu kan. Diemin aja, terus kayak ibu marah-marah diemin aja, minta maaf juga kan. Minta maaf tuh, kasihin aja ibu kita, sayangin gitu. Udah. Kalau kakaknya? Kalau aku sama sih, cuman kalau aku sama papaku. Dia kan papaku tuh orangnya ya ada galaknya juga, tapi kalau lagi baik ya baik banget gitu sama anaknya, tapi kalau lagi galak ya kayak harimau. Disiplin lah ya, gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan contohnya kalau misalkan aku lagi males nih, dia kan pasti marah tuh. Ya kayak aku ya udahlah, kayak Sin, lo pokoknya nggak boleh marah kayak Sin, lo nggak boleh marah balik sama bokap lo gitu. Kayak ya udahlah, diemin aja. Juga kan dia marah bukan karena apa-apa, dia marah karena sayang kan sama kita, pengen ngajarin yang benar gitu kan, gitu. Sebenarnya kan susah ya kalau jadi orang Katolik itu tadi, kita harus sabar, harus mengasihi, apalagi nilai-nilai yang ditanamkan tadi sama kakak, mengasihi kan. Nah, apa sih yang membuat kakak ini tetap yakin sama Tuhan, tetap mau jadi orang Katolik? Padahal susah loh, harus ngampuni orang, diejek kita nggak boleh balik ngejek. Apa sih yang buat tetap, aku tetap percaya sama Tuhan, aku tetap jadi orang Katolik walaupun rintangannya berat gitu? Ya karena Tuhan itu kan tidak kayu salib menebus dosa-dosanya buat umat-umatnya. Sedangkan kita tuh kayak apa sih, enak-enak gitu loh dengan Tuhan Yesus tuh kayak bawa kayu berdarah-darah gini cuma menebus dosa-dosanya. Jadi kita tuh kayak harus kayak udah jadi Katolik gitu loh. Kayak apa sih dibilang tuh, kayak pokoknya tuh harus kayak mau secapek-capek apapun tuh harus tetap jadi Katolik. Jangan tetap setia ya. Tetap setia, jangan mau pindah agama gitu. Walaupun jadi Katolik emang nggak seenak itu juga kan, banyak sakramennya juga kayak gitu. Kalau di kakaknya apa sih yang buat aku ingin menjadi Katolik gitu? Karena Padahal kan tantangannya tadi susah ya, harus ngampuni. karena Katolik itu, kalau buat aku Katolik tuh ya Katolik tuh seru banget sih. Kayak
aku nggak mau apa kayak misal aku nggak mau ninggalin Katolik gitulah pokoknya. Kasih contoh. Boleh kasih contoh atau mungkin ada pengalaman pribadi? Ada. Aku oke, jadi It's okay, aku take your tuh time. aku dulu pernah punya pacar Hindu. Terus dia tuh ngajak kayak nanti kalau misalnya kita bertahan lama kayak kita lama gitu, ntar lo ikut aja ke agama gue gitu kan. Terus kalau misal kata aku kayaknya nggak mungkin deh, soalnya keluarga aku tuh semua Katolik. Kayak aku kalau semua keluarga Katolik berarti aku juga harus Katolik. Aku nggak mau pindah Hindu gitu, aku nggak mau. Apa sih Kak yang buat kayak tetap ini? Apakah dulu tuh karena keinget-inget dulu waktu sekolah minggu tuh diajarin ayo tetap setia, atau enggak keinget-inget diajarin sama orang tua berdoa? Apa sih yang buat kayak aku mau tetap jadi Katolik gitu? Padahal taruhannya bisa diputusin loh sama pacarnya kalau nggak jadi Katolik. Apa sih? Ya taruhannya tadi kan kata kakak taruhannya bisa diputusin pacar. Kalau aku lebih milih itu daripada aku harus pindah ke agama lain gitu. Terus apa sih yang buat kakak itu sampai keren banget ya, kekeh banget jadi Katolik? Karena Katolik tuh hebat. Katolik tuh pokoknya bener-bener kayak Seru banget sih. Iya, Ya udah nyaman gitu ya, Iya, maksudnya udah nyaman, merasa kayak iman Katolik iman kita tuh udah nyaman kuat gitu di ya? Katolik Iya, gitu. karena Jadi kita dari kecil kan udah jadi Katolik, jadi Katolik. kayak Kan jadi udah nyaman banget gitu jadi Katolik, kayak ikut acara-acara gitu juga. Jadi kalau misalkan kita dijak login gitu ya, bahasa login kayak ya Allah susah banget gitu kata aku. Mending gitu. gak usah kalau disuruh login mending gak usah nikah sih. Iya, mending gak usah nikah sih, gak usah pacaran Mewek juga. sendiri ya? Iya, Iya. lebih baik sendiri di Single, Katolik. Katolik. single Capek. gitu, kayak enak aja single daripada kita harus login juga. Iya. Nah dari tadi yang ngomongin sebenarnya tantangan terbesarnya apa sih Kak kalau untuk jadi, apalagi di lingkungan remaja ini ya, kakak masih remaja Katolik, apa sih tantangan tersusahnya kalau jadi orang Katolik tuh? Kayak apa ya, sering sama temen tuh kayak suruh login gitu. Kayak apa sih, kayak teman sholat tuh ngomong ayo sholat gitu Agak kan. annoying ya, agak Iya, mengganggu ya. kayak asyhadu gitu gak sih? Berarti itu tantangannya dari luar ya. Kalau dalam hati kakak sendiri pernah nggak sih kayak ngerasa kayaknya aku jadi Katolik nggak nyaman deh atau gimana, pernah nggak ngerasa seperti itu? Enggak Ya. Enggak. Berarti emang dari luar ya. Kalau dari dalam udah nyaman ya. Iya, kalau dari dalam tuh udah nyaman banget, walaupun banyak yang nyuruh login gitu sih. Jadi lancar ya Kak gerejanya Kak. Lancar, puji Tuhan lancar. Keren nih kakaknya. Kalau dari kakaknya satunya nih. Apa tantangannya Kak? Selain tadi kan beda agama, itu kan tantangan ya Kak, mau Iya, tantangan. tetap mempertahankan apa enggak nih? Selain itu apa lagi Kak? Apa ya? Pernah nggak? Kayaknya enggak deh. Cuma itu doang. Nggak ada. Selain itu enggak ada. Kalau sampai sekarang belum ada deh, dari itu aja. Nah kan kakak kan tadi dapat tantangan deh, godaan dari orang lain, login ya kan? Apa sih yang untuk ngatasin godaan tuh? Mungkin bisa teman-teman biar tahu nih tips dari kakak untuk mengatasi godaan yang disuruh login tadi. Kira-kira apa Kak? Sabar aja sih, sabar, terus kayak mereka ngomong tuh tanggepin terus kayak jangan, tapi kalau misalnya kita ngomong ke dia tuh kayak jangan kasar, kayak lembut gitu, kayak ngejelasin apa namanya, kayak aku tuh nggak mau login karena dari kecil tuh udah kayak Katolik. Coba kalau dia login ke Katolik, dia pasti juga nggak mau kan, juga dia nggak mau, mesti kayak disuruh gitu mesti marah-marah kan. Ya udah kayak sabarin aja, diemin, nanti juga dia mikir sendiri. Berarti kakak kalau selama diajak login tuh ada nggak sih kayak rasa ketertarikan atau enggak sama sekali ya? Enggak. Jadi karena imannya benar-benar kuat ya Kak? Iya, karena kayak disuruh login tuh kayak apa sih, mikirin kayak Katolik tuh seru, istimewa gitu Seindah loh. itu. Oh ya kan, karena kan kita kan beda-beda ya, maksudnya ada Iya. yang nyaman di agama A, ada yang nyaman di agama B. Kebetulan kakak nyamannya di agama Katolik ini gitu. Jadi apapun godaannya, mau dari orang lain, teman, mau dari pacar gitu, tidak bisa ya, nggak bisa. Jangan, Cin, masih kecil pacaran. Aku juga enggak loh, nggak salah maksudnya. Nah tadi kan udah ngomongin ngomongin gimana sih kakak dari kecil sudah mengikuti acara gereja, ngomongin tentang
nilai-nilai apa yang tertanam kan. Terus udah ngomong juga tantangannya ya. Terus sekarang kita ngomongin harapan, apa sih yang kakak inginkan gitu, harapan untuk diri sendiri, harapan untuk apalagi remaja Katolik gitu, harapannya apa sih gitu, atau kegiatan untuk remaja Katolik harapannya apa. Jarang ya kak ya kegiatan untuk remaja, biasanya kan kalau nggak yang anak BIA OMK kan. Iya. Nah mungkin bisa nih diutarakan harapannya apa sih. Harapannya apa ya, bir tuh kayak Kadang kayak ada dan tiada kan bir ini. Ya, kadang ada kadang enggak. Makanya harapannya apa, mungkin bisa disampaikan. Ya apa ya, Ada kegiatan rutin kah iya atau loh ya, apakah? adain bir kegiatan gitu kayak OMK itu kan sering-sering tuh kadang apa ya, yang kemah lah ya itulah ya, bir juga harus dong biar ya biar seru aja. Kalau dari kakaknya apa nih harapannya? harapannya kayak banyakin juga sih acara-acara gitu. Kayak apa, lebih dekat juga kan harapannya, lebih dekat sama apa teman-teman yang belum kita kenal kayak udah kenal gitu kan. Terus udah tahu sifat-sifatnya itu juga. Terus harapannya rajin gereja, rajin ikut acara sembayangan, mau sembayang kering, mau sembayang OMK juga gitu. Jadi harapannya tuh apa ya, dari diri kita sendiri, yaitu tadi ya kak, rajin ke gereja, rajin sembayangan. Terus kalau dari luar tuh pingin ada kegiatan untuk bir kan, karena jarang sekali ada bir. Kayak pingin ikut acara gitu kayak seru aja, apalagi kalau di Marga Agung kemarin kan, itu kayak seru banget. Kayak nunggu apa acara itu tuh lama banget gitu loh. Baru kali ini kah atau Baru kali Iya, baru kali ini kita ikut bir itu. berarti seru banget ya? Iya. Oke, mungkin semoga nih bisa dijawab ya besok ya. Ada proker tentang bir. Apa aja contohnya, kayak kan kemah udah, apalagi kak biasanya yang diinginkan nih harapannya? Sekami deh. Sekami. Kalau kita kan pernah tapi cuma sekali. Sekami adain lagi gitu, sekami lagi. Berarti siap ikut ya kak kalau Siap ada? banget. Siap banget sih kalau misalnya ada acara apa aja, mau kami mau acara OMK gitu. Ya pokoknya mau acara BIA, bir, OMK kita siap ikut. Kita siap ikut. Karena Oke. kayak seru aja gitu ikut. Banyak teman, banyak kenalan dari agama Katolik. Oke. Tepuk tangan dulu dong untuk narasumber kita. Oke. Bye bye guys. Boleh dadah? Bye bye.